Welcome back. We are joined by Professor John Mearsheimer. Selamat datang kembali. Kali ini kita ditemani oleh Profesor John Mearsheimer untuk membahas perang melawan Iran yang jelas tidak berjalan sesuai rencana. Terima kasih banyak sudah kembali bergabung. Senang sekali, Glenn. Jadi, seperti yang saya katakan, perang ini jelas tidak berjalan seperti yang diharapkan Trump, tetapi tampaknya berjalan seperti yang banyak orang perkirakan. Memang, Trump sendiri sudah menerima banyak peringatan sebelum ia menempuh jalan ini. Dan sekarang, tentu saja, tidak jelas arah apa yang seharusnya ia ambil. Kita juga melihat laporan dari media Amerika bahwa bahkan Israel kini mulai khawatir. Mereka tidak berpikir bahwa Iran akan runtuh. Mereka tidak berpikir Iran akan menyerah. Jadi, jika waktu berpihak pada Iran, mengapa menempuh jalan ini? The Wall Street Journal mengatakan hal serupa, bahwa para penasihat Trump ingin menemukan jalan keluar cepat dari perang ini. Jadi, bagaimana pemamat Anda na booksindu? Jag hänger kring en beräkning annat. Reaching the end of the war, or will Iran not permit this? Well, it's quite clear that the war is not. Ya, cukup jelas bahwa perang ini tidak berjalan baik bagi Amerika Serikat, dan saya pikir Presiden Trump ingin mengakhirinya. Masalah yang ia hadapi adalah ia tidak dapat menemukan jalan keluar. Saya rasa tidak ada seorang pun yang bisa menceritakan kisah yang masuk akal tentang bagaimana perang ini akan berakhir. Jika kita telah mengalahkan Iran secara tegas, seperti kita mengalahkan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II, maka kita bisa mengatakan perang sudah berakhir, kita adalah pemenangnya, dan kita akan memberlakukan syarat kepada pihak yang kalah. Namun itu bukan yang terjadi di sini. Mereka belum meraih kemenangan yang mendekati tegas. Dan dalam hal yang sangat penting, pihak Iran justru memiliki insentif untuk melanjutkan perang, menjadikannya perang berkepanjangan yang menguras kekuatan. To turn it into a protracted war of attrition, and they have the means to do that. Dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana Presiden Trump membuat Iran setuju untuk mengakhiri perang ini? Ketika Anda mendengarkan orang-orang di pemerintahan berbicara, terkadang mereka berbicara seolah-olah kita satu-satunya pemain dalam permainan ini. Ya, orang Israel juga. Tetapi orang Amerika dan Israel yang memegang kendali. Kita yang menentukan kapan perang dimulai, kita yang menentukan kapan perang berakhir, dan kita yang menentukan syarat-syarat yang harus diterima oleh Iran. Itulah pandangan yang muncul dari dalam pemerintahan. Namun dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Iran juga punya suara dalam hal ini. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat Iran setuju untuk berhenti berperang? Sekarang beberapa orang mungkin mengatakan bahwa kita memberikan begitu banyak hukuman kepada Iran, sehingga mereka akan senang untuk menyerah. Peter Hegseth mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari pemboman terberat yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap mereka. Baiklah, mari kita anggap mereka memberikan hukuman yang lebih berat hari ini dibandingkan dengan 11 hari sebelumnya dalam perang ini. Apakah itu berarti orang-orang Iran akan menyerah begitu saja? Saya rasa tidak. Saya pikir Iran telah mempersiapkan diri untuk menerima hukuman besar-besaran dari Amerika Serikat dan Israel. Jadi kita bisa melancarkan serangan, tetapi orang-orang Iran tidak akan menyerah begitu saja. Faktanya, yang akan dilakukan oleh pihak Iran adalah meningkatkan taruhannya dari sisi mereka. Saat kita menaiki tangga eskalasi, mereka juga akan menaikinya. Jika Anda mulai menghancurkan infrastruktur penting di dalam Iran, mereka akan menghancurkan infrastruktur penting di negara-negara Teluk dan di dalam Israel, dan mereka mampu melakukannya. Mereka memiliki banyak rudal balistik, banyak drone, hampir semuanya sangat akurat, dan mereka beroperasi di lingkungan yang kaya target. Bukan berarti mereka kesulitan menemukan sasaran untuk diserang. Mereka dapat menyerang target ekonomi dan strategis yang rentan dan penting dengan relatif mudah. Jadi mereka memiliki posisi yang kuat. Ketika saya mengatakan mereka, maksud Iran memiliki posisi yang kuat. Nah, bestolar memiliki insentif untuk bersaing di strait memiliki fatigue berbiar.
Man sa Malfican Billingsburg and View Minisan Ladjulao Susutoth Grip in Tengsi Reparasi and to our Poponitiu. Sanctions relief, reparations, who knows? But they're going to drive a hard bargain. Tapi mereka akan menegosiasikan dengan sangat keras, karena semakin banyak waktu berlalu, semakin putus asa kita untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi semua ini berarti, saya tidak melihat jalan keluar bagi Presiden Trump saat ini. Saya berharap saya salah. Saya berharap saya melewatkan sesuatu, dan perang ini bisa segera dihentikan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana hal ini bisa segera berakhir. Saya hanya ingin menambahkan satu hal terakhir, Glenn. Saya pikir jika dampaknya terhadap ekonomi internasional cukup besar, jika terlihat seolah-olah kita sedang menuju jurang, dan itu mungkin terjadi, maka pada saat itu Amerika akan mengakhiri perang. Tapi itu bukanlah sebuah kemenangan. Kita akan menyerah kepada Iran jika skenario itu benar-benar terjadi. Dan seperti yang Anda tahu, itu adalah skenario yang sangat realistis. Namun, apa yang Anda gambarkan sebenarnya adalah seperti apa yang diharapkan atau dibayangkan oleh Amerika Serikat tentang dunia. Itu yang dulu kami sebut sebagai dominasi eskalasi. Anggapan bahwa seseorang dapat menentukan kecepatan naik atau turunnya tangga eskalasi. Hal itu tampak masuk akal ketika Anda berada dalam posisi hegemonik yang nyaman. Anda bisa mendominasi. Anda bisa menentukan kapan perang dimulai, siapa yang harus terlibat, apa target yang dapat diterima, dan kapan harus mengakhirinya. Namun tampaknya, Iran tidak bisa mengakhiri perang ini. Karena jika mereka menerima semacam gencatan senjata sekarang, ketakutan utama mereka, mirip dengan ketakutan Rusia, adalah bahwa akan kembali lagi dalam beberapa bulan. Tapi jika tidak ada kesepakatan, jika kita melihat konflik Rusia, jika mereka tidak bisa mendapatkan kesepakatan yang memberi mereka keamanan, mereka akan mengambil wilayah untuk memastikannya. Namun di pihak Iran, jika mereka tidak bisa mendapatkan kesepakatan apapun yang mereka memadai untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi, mereka tidak akan mengejar wilayah. Tampaknya, mengusir AS dari kawasan dengan menyingkirkan negara-negara Teluk ini bisa menjadi satu jalur yang mungkin. Saya menggunakan kata masuk akal. Ya, mungkin itu bukan kata yang tepat di sini. Tapi menurut Anda, apa konsekuensinya bagi negara-negara Teluk? Seberapa rentan mereka? Nah, negara-negara Teluk sangat rentan. Maksud saya, pertama-tama, mereka hanya memiliki beberokasi pengolahan minyak bumi, minyak dan gas alam cair, dan sebagainya. Infrastruktur perminyakan mereka sangat rentan. Ini adalah sasaran besar dan mudah. Tidak diragukan lagi bahwa Iran dapat menghancurkan infrastruktur perminyakan di semua negara Teluk dengan cukup mudah. Mereka memiliki rudal balistik jarak pendek dan drone untuk melakukannya. Namun, saran lain penting yang bersinasa ini. Nabathian si diterets sangat baik merward, di persemai drais pabrik-pabrik tersain. Fresh water that comes out of the desalination plants. I was reading the other day that there's one desalination plant. Saya membaca beberapa hari yang lalu bahwa ada satu pabrik desalinasi yang melayani Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Dan jika pabrik itu dihentikan, berarti 90% pasokan air yang diandalkan Riyadh akan hilang. Secara keseluruhan, tampaknya Arab Saudi mendapatkan sekitar 70% airnya dari pabrik desalinasi. Untuk Kuwait, angkanya mencapai 90%. Untuk Oman, sekitar 76%. Maksud saya, negara-negara ini sangat bergantung pada pabrik desalinasi. Dan air, tidak bisa hidup tanpa air. Coba pikirkan itu. Jadi ada serangkaian target yang sangat rentan, yaitu pabrik-pabrik desalinasi, pas dengan mudah diserang oleh Iran. Desalination plants that the Iranians can easily take out, and then you have the petroleum sites that Dan kemudian ada lokasi-lokasi minyak bumi yang saya bicarakan sebelumnya. Jumlahnya sedikit, mudah dijadikan sasaran, dan bisa dilumpuhkan. Anda bisa menghancurkan negara-negara ini. Anda bisa mengambil Abu Dhabi dan menghancurkannya. Jadi Iran benar-benar memiliki opsi yang sangat serius di sini. Lalu jika kita beralih ke Israel, saya tidak berpikir Iran bisa melakukan hal yang sama terhadap Israel.
Namun seiring berjalannya waktu, dan ketika Israel kehabisan pencegat pertahanan, pencegat yang dapat menembak jatuh rudal balistik yang datang, tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan Iran terhadap Israel akan sangat besar. Anda sudah bisa melihat bukti bahwa Iran sedang menggempur Israel, dan gempuran itu akan semakin meningkat seiring waktu. Jadi inilah alasan mengapa begitu jelas bahwa Iran memiliki opsi nyata. The Iranians have real options. The idea that we have escalation dominance. Gagasan bahwa memiliki dominasi eskalasi dan bahwa kita bisa mengalahkan Iran seiring kita menaiki tangga eskalasi, menurut saya adalah argumen yang keliru. Mereka, dalam arti tertentu, memiliki kemampuan penghancuran yang terjamin. Mereka bisa menghancurkan negara-negara teluk, bukan? Dan hal itu akan berdampak besar pada ekonomi dunia. Tentunya Presiden Trump dan para penasihatnya mulai menyadari hal itu, dan saya pikir itulah salah satu alasan mengapa mereka tertarik menjalan keluar sekarang. Namun pertanyaannya adalah bagaimana menemukan jalan keluar itu. Saya tidak berpikir ada jalan keluar pada titik ini. Saya rasa yang akan mereka lakukan adalah malah meningkatkan eskalasi, dan mereka akan berpikir bahwa eskalasi itu akan menyelesaikan masalah. Escalation will solve the problem. This gets back to my point about what Pete Hegseth is saying. Ini kembali ke poin saya tentang apa yang dikatakan Pete Hegseth hari ini, Selasa, sebagai hari ketika kita akan memberikan hukuman paling berat kepada Iran yang pernah kita berikan sejauh ini. Baiklah, kita mulai menaiki tangga eskalasi, tetapi kemudian ini membawa saya kembali ke poin sebelumnya tentang apa yang bisa dilakukan Iran jika mereka menaiki tangga eskalasi bersama kita. Intinya adalah, mereka bisa menimbulkan kerusakan besar pada negara-negara teluk. Mereka punya pilihan di sini, dan mereka bisa menimbulkan kerusakan besar pada ekonomi internasional. Jadi saya pikir menaiki tangga eskalasi tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kita, bagi Amerika Serikat, dan bagi Israel. Outcome for us, for the United States and for Israel. Mengingat mereka begitu rentan dengan pabrik desalinasi, agak aneh bahwa Amerika Serikat memilih untuk meningkatkan ketegangan dengan menyerang pabrik desalinasi di Iran. Karena sekarang Iran hampir, dapat membalas dengan cara yang sama tanpa dianggap sebagai agresor utama. Pada dasarnya memiliki alasan pembenaran untuk melakukannya. Namun seberapa signifikan serangan terhadap atau penangguhan perdagangan energi itu? Banyak orang menunjukkan bahwa hal ini juga terkait dengan seluruh sistem keuangan intradormus melalui petrodolar. Ini tampaknya menjadi yang dikhawatirkan oleh pemerintahan Trump. Sekali lagi, jika Iran mencoba memblokir Selat Hormuz, maka menurut cuitan Trump, mereka akan menyerang Iran 20 kali lebih keras. Dan sekarang kita juga mendengar Macron mengatakan bahwa mereka akan datang dan membantu secara defensif untuk membuka Selat Hormuz. Seberapa penting aspek energi di sini? Dimensi seperti apa yang ada di dalamnya? How important is the energy aspect here, or what kind of dimensions are there to it? Well, the energy dimension is of enormous. Nah, dimensi energi memiliki arti yang sangat besar. 20% minyak dan gas dunia berasal dari Teluk Persia. Hal ini sangat penting, dan semua orang memahami bahwa jika ini berubah menjadi perang berkepanjangan, dampaknya akan sangat buruk bagi ekonomi dunia. Sekali lagi, inilah salah satu alasan utama Presiden Trump mencari jalan keluar. Ia suka berbicara tentang membuka Selat Hormuz. Yang bisa saya katakan hanyalah, semoga beruntung dengan itu. Jika memang mudah, kita sudah melakukannya sejak dulu. Saya tidak berpikir kita bisa membuka Selat Hormuz. Anda tentu ingat, belum lama ini Presiden Trump berbicara tentang mengawal kapal tanker di Teluk Persia. Dan Angkatan Laut pada dasarnya mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Kapal-kapal Angkatan Laut itu, kapal-kapal Angkatan Laut Amerika, akan terlalu rentan. Jadi saya tidak berpikir mereka bisa membuka selat itu. Hal lain yang perlu diingat adalah jika mereka benar-benar menghancurkan infrastruktur perminyakan di negara-negara teluk, tidak akan ada bedanya apakah Selat Hormuz terbuka atau tidak, karena tidak akan ada minyak yang keluar dari sana. Dan jika mereka menghancurkan pabrik desalinasi dan instalasi perminyakan di negara-negara teluk,
pada dasarnya tidak akan ada lagi negara-negara teluk yang tersisa. Maksud saya, intinya adalah Iran memiliki pilihan di sini. Mereka bisa bermain keras, dan konsekuensinya akan menghancurkan bagi negara-negara teluk. The consequences would be devastating for the Gulf states. And as I say, then it wouldn't matter whether the Dan seperti yang saya katakan, tidak akan menjadi masalah apakah selat itu terbuka atau tidak. Tapi saya tidak berpikir kita akan membuka selat itu juga. Saya juga tidak berpikir kita akan menempatkan kapal perang di Teluk Persia. Jadi saya pikir, dalam arti yang sangat penting, Iranlah yang memegang kendali. Clint, jika saya boleh membuat satu poin historis, yang kembali ke isu yang Anda angkat sebelumnya, yang berkaitan dengan dominasi eskalasi, kekuatan udara, dan bahkan pemenggalan kepemimpinan. Jika kita kembali ke periode sebelum Perang Dunia I, seperti yang kita semua tahu, perang sebelum Perang Dunia II tidak memiliki dimensi udara. Perang dilakukan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan pada Perang Dunia II lah kita pertama kali melihat kekuatan udara digunakan oleh pasukan yang bertempur di Eropa. Kemudian setelah perang sebenarnya mengelawar Lisboa dan 1980-an, sebelum Perang Dunia II, muncullah Angkatan Udara yang berdiri sendiri. Angkatan Udara tersebut menjadi sangat terkenal di pengeboman strategis. Isodar Krismuruluit pengeboman jarak jauh dan plane roar. Movement di Kinstower, populer di kalangan Angkatan Udara di seluruh dunia, serta di antara para pemikir militer udara, bahwa sebuah angkatan udara dapat memenangkan perang secara mandiri. Dengan kata lain, perang tidak lagi harus dimenangkan di darat atau di laut. Anda cukup menggunakan angkatan udara untuk menyerang wilayah negara lain, perekonomiannya, penduduknya, kekuatan militernya, dan sebagainya, dan membuat negara itu bertekuk lutut hanya dengan kekuatan udara. Dan dalam cara yang sangat penting, kita telah mengujinya pada Perang Dunia II, dan kita telah menguji teori ini berkali-kali sejak saat itu. Sekarang masih ada beberapa orang yang percaya bahwa Anda bisa melakukan hal-hal ajaib dengan kekuatan udara strategis, yang sekali lagi berarti hanya dengan kekuatan udara saja. Namun faktanya, ada batas nyata terhadap apa yang bisa dilakukan. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ingin memiliki angkatan udara yang kuat jika Anda berperang. Dan tidak diragukan lagi bahwa dalam beberapa kasus pengeboman strategis membantu memenangkan perang. Tetapi kekuatan udara strategis saja tidak dapat memenangkan perang. Itu tidak bisa. Catatan sejarah sangat jelas mengenai hal ini. Jadi ketika Anda berperang melawan negara seperti Irak pada tahun 2003, Anda tentu saja menggunakan kekuatan udara. Anda ingat shock and awe, Glenn. Itu adalah Angkatan Udara Amerika yang membombardir Irak sebelum kami mengirim pasukan darat. Pengeboman strategis dilakukan sebelum pasukan darat dikerahkan. Namun faktanya, untuk menciptakan perubahan rezim dan meraih kemenangan yang menentukan di Irak, kami harus menggunakan kekuatan darat. Kami harus mengirim pasukan darat. Kami tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan udara. Sekarang, mari kita lihat situasi saat ini. Ini adalah kampanye tanpa pasukan di darat. Tidak ada kekuatan darat. Kita berbicara tentang melakukannya hanya dengan kekuatan udara. Kita berbicara tentang melakukannya dengan pengeboman strategis. Inilah yang dimaksud dengan strategi pemenggalan kepala pada tahap awal perang. Dan ketika orang-orang sekarang berbicara tentang menaiki tangga eskalasi, ketika Anda mendengar Pete Hegseth mengumumkan bahwa kita akan menghukum Iran lebih keras hari ini daripada yang kita lakukan dalam 11 hari sebelumnya, apa yang sebenarnya mereka katakan adalah bahwa kita akan memenangkan perang ini dengan kekuatan udara strategis, hanya dengan kekuatan udara. Kita tidak memerlukan pasukan darat. Catatan sejarah sekali lagi sangat jelas tentang hal ini. Anda tidak bisa memenangkan perang, terutama melawan musuh yang tangguh, hanya dengan kekuatan udara. Itu tidak berhasil. Jadi disinilah kita berada di dunia di mana kita tidak memiliki pasukan di darat. Dan Presiden Trump tidak ingin menurunkan pasukan di darat. Maksud saya pasukan darat dalam jumlah besar. Apakah kita akan menaklukkan Iran dengan cara yang sama seperti kita menaklukkan Irak?
I don't think so. So of course the Saya rasa tidak begitu. Jadi tentu saja hasil akhirnya adalah kita hanya mengandalkan kekuatan udara strategis. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghukum Iran seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang itu. Jika Angkatan Udara Amerika dan Israel dikerahkan terhadap Iran, mereka akan melakukan banyak hal besar. Mereka akan memberikan hukuman yang luar biasa, kerusakan yang sangat besar terhadap Iran. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi sekali lagi, catatan sejarah jelas menunjukkan bahwa negara-negara bisa menahan hukuman seperti itu. Lihat apa yang kita lakukan dalam Perang Dunia II, lihat apa yang kita lakukan di Korea, lihat apa yang kita lakukan di Vietnam. Kamu bisa memberikan hukuman besar-besaran pada populasi sipil, dan negara-negara itu tetap berjuang. Dan dalam hal hukuman militer dan target, kita tidak akan bisa menghancurkan semua rudal balistik dan drone itu. Mereka akan terus menembakkan rudal balistik dan drone ke Israel, negara-negara Teluk, dan aset militer Amerika. Jadi pemboman strategis tidak akan menghasilkan kemenangan yang menentukan di sini, kecuali terjadi keajaiban. Dan saya tidak percaya pada keajaiban. Saya berharap saya salah. Saya berharap perang ini segera berakhir. Tetapi saya tidak berpikir itu akan terjadi. Dan saya rasa catatan sejarah mendukung pandangan saya. Jadi ketika Pete Hegseth dan Presiden Trump berbicara tentang dominasi eskalasi dan menghantam Iran lebih keras dari sebelumnya, jangan percaya. Jangan percaya bahwa itu akan berhasil. Itu tidak berhasil di masa lalu. Dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa itu akan berhasil sekarang. Ya, ini memang masalah. Bagaimana mengakhiri perang setelah dimulai. Saya pikir Otto von Bismarck pernah mengatakan bahwa mudah untuk memancing beruang Rusia keluar dari sarangnya, tetapi sulit untuk membuatnya kembali masuk. Hal yang sama bisa dikatakan tentang Iran di sini. Karena mereka sebenarnya tidak menginginkan perang ini, tetapi sekarang, setelah terjadi, saya rasa akan sangat berbahaya bagi mereka jika perang berakhir dengan syarat yang memungkinkan semuanya terulang lagi. Jadi, tanpa terlalu banyak menarik perbandingan dengan Rusia lagi, saya juga berpikir bahwa bagi mereka sekarang, memulihkan kemampuan penangkal mereka untuk memastikan tidak ada yang menempuh jalan ini lagi adalah, saya kira, tujuan utama. Tapi perbandingan dengan Irak ini, maksud saya, bahkan jika seseorang ingin mengerahkan pasukan darat, Iran hampir 4 kali lebih besar dari Irak dan memiliki hampir 2 kali lipat jumlah penduduknya. Ini adalah negara yang sangat besar. Saya tidak tahu, saya pikir aneh bahwa gagasan untuk mengerahkan beberapa pasukan Kurdi entah bagaimana akan mampu menaklukkannya. Maksud saya seperti yang Anda katakan, hal itu mungkin akan berkontribusi secara signifikan dalam mengacaukan dan menghancurkan berbagai hal. Tetapi, dalam hal memiliki tujuan yang lebih dari sekadar menimbulkan kematian dan kekacauan, hal itu tidak jelas. Apakah itu sumber dari salah perhitungan tersebut? Karena gagasan bahwa Anda bisa mengganti rezim hanya dengan kekuatan udara, pasti ada rencana di baliknya. Tampaknya, ini adalah pergantian rezim. Dan lagi, di negara ini, di Norwegia, kami benar-benar memiliki seorang pemimpin politik dari salah satu partai yang menulis di Facebook atau Twitter bahwa ya, sekarang rezim Iran telah jatuh karena mereka melihat bahwa Khamenei telah dibunuh. Jadi itu saja, pemerintah sudah berakhir. Maksud saya, apakah ini cara berpikir di mana ada satu orang jahat, dan jika kita hanya membunuh orang jahat itu, maka rezimnya akan hilang? Sulit untuk percaya. Sangat loapat memang bagus. Ini maaf deh pemimpin politik yang berpikir dan berkomunikasi seperti ini, mematuhi berpikir di sebuah mana deng guys. Makes you think no one's behind the wheel, I guess. Well, a couple points. I think that Baik, ada beberapa hal. Saya pikir strategi awal, dan kita sudah menyinggung hal ini dalam komentar sebelumnya, menggalan kepemimpinan. Lalu jika pemenggalan itu tidak berhasil, saya percaya kita berpikir bisa menghukum mereka dengan cara yang memaksa mereka menyerah. Kita akan memiliki dominasi eskalasi.
Dan ini cara lain untuk mengatakan bahwa kita pikir bisa melakukannya hanya dengan kekuatan udara. Sekarang yang sangat penting, pihak pemerintahan telah diberitahu oleh orang dalam, dua kelompok orang dalam sebelum perang, bahwa hal ini tidak mungkin berhasil. Anda ingat bahwa Jenderal Keane, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan dan dipilih langsung oleh Presiden Trump untuk menjadi ketua. Ingat, dia dibawa keluar dari masa pensiunnya. Dia awalnya hanya seorang jenderal bintang 3. Presiden Trump memanggilnya keluar dari masa pensiun, menjadikannya jenderal bintang 4, dan mengangkatnya sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan. Jadi, dalam arti yang sangat penting, dia adalah jenderalnya Trump. Yang patut diapresiasi, Jenderal Keane memberitahu Presiden Trump bahwa kita tidak memiliki opsi militer yang layak. Ini terjadi sebelum tanggal 28 Februari. Selain itu, Dewan Intelijen Nasional, terpisah dari Jenderal Keane, melakukan sebuah studi sebelum perang yang menyatakan bahwa kecil kemungkinan akan terjadi perubahan rezim dan perang ini bisa segera diakhiri. Ini adalah analisis yang cermat yang dilakukan oleh Dewan Intelijen Nasional, dilakukan oleh orang-orang dalam. Jadi ada dua hal, lampu oranye yang berkedip, kalau bukan lampu merah, tepat di depan wajah presiden yang dia abaikan begitu saja. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita memiliki banyak sekali literatur tentang perang udara, sanksi dan pergantian rezim yang bisa diakses siapapun dengan mudah untuk memahami kesimpulan utamanya. Ini bukan literatur yang rumit dalam arti hampir semua orang sepakat bahwa kekuatan udara saja atau pengeboman strategis, it's sekarang brought to break through dupes and hyper and upper. It's a matter of use hang sanklet. It's a matter from Tlindi to Portaso Kamat. Repeats as tide that sent to steps you restored. Let that's more than the guest packet rated. Wickedly difficult. The literature is unequivocally clear on this. So when you marry what we know. Jadi ketika Anda menggabungkan apa yang ditulis dari analisis sebelumnya oleh para sarjana dan analis kebijakan dengan fakta bahwa Jenderal Keane dan Dewan Intelijen Nasional telah memperingatkan Presiden untuk tidak melakukan hal ini. Dan gampangnya 20% di kinerja lan mesti tidak. Hanya 20% orang Amerika yang antas terhadap perang ini. Sementara 80% lainnya menentang atau tidak terlalu yakin. Untuk memutuskan berperang dalam kondisi seperti itu, Anda tahu sungguh luar biasa. Dan Anda jadi bertanya-tanya, apa yang dipikirkan Trump? Bagaimana mungkin dia melakukan hal ini? Dan ketika Anda melihat di mana posisi kita sekarang, mengingat semua yang baru saja saya katakan, tidaklah mengherankan bahwa kita berada dalam kekacauan besar dan tampaknya tidak ada jalan keluar yang jelas. And there's no apparent way to get out of it. It's just not surprising. What is happening now is Itu sama sekali tidak mengejutkan. Apa yang terjadi sekarang sejalan dengan catatan sejarah. Dan untuk menambahkan satu dimensi lagi, mari kita kembali ke Perang 12 Hari bulan Juni lalu. Perang 12 hari antara Israel dan Amerika Serikat di satu sisi, dan Iran di sisi lain. Pihak yang ingin mengakhiri perang itu setelah 12 hari adalah Israel dan Amerika, bukan Iran. Strategi pemenggalan kepemimpinan tidak berhasil dalam perang itu. Kita tidak memiliki dominasi eskalasi dalam perang itu. Maksud saya, bukti apalagi yang dibutuhkan sebelum 28 Februari untuk menunjukkan bahwa ini adalah ide buruk. Namun demikian, Trump tetap terjun bersama Netanyahu yang tentu saja mendorongnya dan menjanjikan kemenangan cepat. Dan inilah hasilnya. Lihat, itu poin yang sangat bagus. Itu membuat situasi ini jadi lebih luar biasa lagi. Faktanya, kita sudah mengalami perang ini pada bulan Juni selama 12 hari, dan masalahnya sama. Maksud saya, kekurangan senjata, itu adalah isu utama. Itulah sebabnya mereka harus mengakhirinya. Dan tentu saja, karena saat itu hanya melibatkan Israel, Iran lebih bersedia untuk menghentikannya. Tapi bagaimana? Apakah kamu terkejut bahwa AS tidak mempersiapkan lebih banyak untuk perang ini? Bahwa mereka tidak memiliki lebih banyak senjata? Karena saya dengar mereka hanya bersiap untuk beberapa minggu saja.
paling lama. Atau apakah itu hanya asumsi bahwa jika tidak berhasil, mereka bisa menghentikannya lagi setelah 12 hari, seperti sebelumnya? Well, you're assuming that President Trump is a Nah, kamu berasumsi bahwa Presiden Trump adalah seorang pemikir yang rasional dan taat hukum, bukan? Kamu berasumsi bahwa dia melakukan analisis yang cermat, seperti yang akan kita lakukan jika kita membawa negara kita ke dalam perang. Tapi itu bukan cara dia bekerja. Dan jelas dari cara dia berbicara, bahwa dia memiliki semua gambaran di kepalanya yang sama sekali tidak mencerminkan kenyataan. Dia terus-menerus mengatakan hal-hal yang jelas tidak benar. Dan jika dia benar-benar mempercayainya, kamu bisa mengerti mengapa dia melakukan hal-hal yang bodoh. Belakangan ini dia mengatakan bahwa, pertama-tama, Iran memiliki senjata yang sama sekali tidak akurat. Semuanya senjata yang tidak tepat sasaran. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Mereka memiliki rudal balistik dan drone yang sangat akurat. Tidak semua rudal balistik tentu saja, tapi banyak di antaranya. Dan hampir semua drone mereka pasti akurat. Namun mengatakan bahwa mereka memiliki persediaan senjata yang semuanya tidak akurat adalah hal yang bodoh untuk dikatakan. Lalu lebih jauh lagi, dia membuat pernyataan yang keterlaluan bahwa Iran memiliki rudal Tomahawk. Tidak mungkin Iran memiliki rudal Tomahawk. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Lalu dia menceritakan semua kisah tentang bagaimana kita menghancurkan kemampuan nuklir Iran tahun lalu. Pada dasarnya menghapusnya dari peta. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu tidak benar. Uranium yang diperkaya 60% yang dimiliki Iran sebelum perang 12 hari dimulai. Sebelum Amerika Serikat membom lokasi nuklir Iran yang sangat penting pada 22 Juni 1965. Meskipun semua itu terjadi, bahan nuklir Iran yang diperkaya 60% itu masih ada. Kita tidak menghancurkannya, tapi dia bilang kita sudah melakukannya. Jadi, kita tidak pernah persis apa yang dia pikirkan. Tetapi tampaknya cukup jelas bahwa banyak gambaran yang ada di kepalanya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dalam situasi seperti itu, bisa dimengerti bagaimana dia bisa diperdaya oleh seseorang seperti Perdana Menteri Netanyahu untuk berpikir bahwa dia bisa memenangkan kemenangan cepat dan menentukan. Dan omong-omong, jika ada satu orang yang memberitahunya bahwa semuanya akan berjalan dengan ajaib dan kita akan hidup bahagia selamanya setelah kemenangan militer cepat melawan Iran, orang itu adalah Perdana Menteri Netanyahu. Sudah lama dia berpendapat bahwa rezim di Iran itu rentan, dan yang perlu kita lakukan hanyalah menghantamnya dengan keras dan rezim itu akan runtuh. Dan tampaknya, para through the Mordrest avis emerged di Iran, dan meditudo trials were burst on prekten Israel. Tapi, kami harus menunjukkan bahwa kami memiliki keberanian untuk ini, kata Perdana Menteri Netanyahu. Kami hanya harus menunjukkan bahwa kami memiliki keberanian untuk benar-benar menghantam Iran dengan keras, untuk mengejar strategi perubahan rezim. Dan Netanyahu, entah sudah berapa lama, telah berusaha membuat Amerika Serikat melakukan hal itu. Ia telah berusaha menyeret kami ke dalam perang melawan Iran dengan janji bahwa hal itu akan menghasilkan kemenangan besar. Namun setiap presiden sebelum Trump, termasuk Presiden Biden, menghindari jatuh ke dalam jebakan itu. Karena mereka semua memahami bahwa itu memang jebakan, dan bahwa kami tidak akan memenangkan kemenangan cepat dan tegas. Namun bagaimanapun, tampaknya Perdana Menteri Netanyahu berhasil memperdaya Presiden Trump. Makin kaya, bahwa akan menang kemenangan cepat tegas. Dan kita bisa praise dan belum memenangkan cepat tegas itu. We have not won that quick and decisive victory. I guess that's another great irony here. That is, Saya rasa itulah ironi besar lainnya di sini. Seluruh argumennya adalah bahwa Iran dianggap sebagai pihak yang tidak rasional. Sementara sekarang, kita justru melihat retorika yang tidak terkendali datang dari Gedung Putih. Hanya dalam 24 jam terakhir, saya melihat Trump mengklaim bahwa orang Iran mengatakan kepada Witkoff bahwa mereka akan bersikeras mengembangkan senjata nuklir apapun yang terjadi, bahwa Iran akan mengambil alih seluruh Timur Tengah jika kita tidak menyerang terlebih dahulu, bahwa kita mungkin hanya punya 3 hari
sebelum Iran menyerang Amerika Serikat. Dan lagi, dengan serangan terhadap sekolah putri itu, menewaskan 160 anak perempuan, termasuk yang masih sangat muda, banyak di antaranya berusia antara 8 dan 10 tahun. Saya berasumsi bahwa ini setidaknya, saya pikir ini asumsi yang aman, merupakan sebuah kesalahan. Kau tahu, tidak ada seorang pun, semoga saja, yang dengan sengaja menargetkan dan membunuh 160 gadis muda. Tapi aku tidak mengerti. Pertama, klaimnya adalah bahwa itu misil Iran. Lalu kita tahu ternyata itu Tomahawk. Seluruh pemerintahannya kemudian bergeser dari Iran tidak mengebom atau membunuh gadis-gadis ini sendiri, menjadi menyiratkan bahwa Iran entah bagaimana bisa memiliki Tomahawk. Maksudku, tidak ada orang lain di pemerintahan yang akan mengeluarkan pernyataan se-absurd itu. Rasanya memang pemerintah selalu berbohong, semua pemerintah. Tapi yang satu ini benar-benar membawa kebohongan itu ke tingkat baru. Sampai pada titik di mana kredibilitas bukan hanya Trump, tapi juga Amerika Serikat bisa terancam. Dan kau tahu, itu memang bukan aset material bisa dibilang, tapi tetap sangat penting, tampaknya begitu. Ya, saya pikir jika Anda melihat baik Iran maupun Rusia, terlepas dari apakah Anda menyukai rezim di kedua negara itu atau tidak, para pemimpinnya, dan di sini kita berbicara tentang Putin dalam kasus Rusia dan tentu saja Ayatollah Khamenei serta sekarang putranya. Semua bukti menunjukkan bahwa rezim-rezim ini rasional, bahwa mereka berpikir secara strategis. Maksud saya, untuk beralih sebentar ke Putin, Putin adalah seorang pemikir strategis kelas 1. Saya desat soal golf bagaimana Starward, full. Dia terwastik macam orang bodoh yang terlepas dari realitas selama itu. Saya tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan. Saya berpikir bahwa dia salah karena menginvasi Ukraina. Saya mengerti. Tapi dia berpikir dengan cara yang sangat logis. Saya pikir dia memiliki pikiran strategis yang kuat. I think he has a powerful strategic mind. And I think if you look at the Iranians, you listen. Dan saya pikir jika Anda melihat orang-orang Iran, jika Anda mendengarkan Menteri Luar Negerinya berbicara, dia adalah sosok yang mengesankan. Sekali lagi, Anda tidak harus menyukai rezim Iran, dan Anda bisa memandang Iran sebagai lawan. Namun saya pikir sangat penting ketika Anda berada dalam situasi perang dan mencoba menilai pihak lain untuk melakukannya dengan cara yang rasional dan sesuai hukum. Dan jika pihak lain itu cerdas dan licik, Anda harus menghargai fakta tersebut dan mempertimbangkannya saat menyusun rencana untuk menghadapi lawan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Amerika Serikat, ketika berurusan dengan Rusia, juga dengan Tiongkok, dan dengan Iran, sedang berhadapan dengan para pemimpin di negara rencut yang tahu bagaimana berpikir secara strategis. Tapi kemudian, ketika Anda melihat orang Eropa dan orang Amerika, terutama Presiden Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Anda mendengarkan cara mereka berbicara, Anda akan berkata pada diri sendiri, tidak jelas apakah orang-orang ini memahami strategi 1 Watt. Tidak jelas apakah bertindak dengan cara yang rasional dan sesuai hukum. Dan terkadang saya merasa cukup menakutkan mendengar Presiden Trump berbicara tentang suatu isu tertentu, karena hal-hal yang dia katakan itu memang tidak benar. Lagi pula soal Iran memiliki rudal Tomahawk, itu sama sekali bukan argumen yang masuk akal. Selain fakta bahwa itu tidak benar, hal itu juga tidak masuk akal. Dan dia sering menceritakan hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir, ketika kita melihat sisi kita sendiri dalam persamaan ini, gambarnya memang tidak bagus. Baik, Anda. Tidak, tentu saja. Anda telah menulis sebuah buku tentang topik ini berjudul Why Leaders Lie, The Truth About Lying in International Politics. Bagaimana Anda memahami hal ini? Atau mengapa demikian? Karena saya ingat dari buku Anda, bahwa salah satu argumen utamanya adalah kita sering menemukan lebih banyak kebohongan berasal dari negara-negara demokrasi liberal. Saya ingat pernah mengutip hal itu dalam sebuah diskusi tentang propaganda politik karena kita sering menggambarkan propaganda
seolah-olah hanya datang dari negara-negara otoriter. Namun jika kita kembali ke pemikiran Walter Lippmann, Edward Bernays, dan para sarjana awal tentang propaganda, mereka semua menekankan bahwa jika Anda hidup dalam demokrasi liberal, maka pada dasarnya kedaulatan telah dialihkan kepada rakyat, sehingga ada kebutuhan yang lebih besar untuk mengelola massa. Di sana justru ada permintaan yang lebih tinggi terhadap propaganda. Namun, kita telah mempropagandakan konsep propaganda itu sendiri hingga hanya berarti sesuatu yang dilakukan oleh pihak lain. Apakah Anda memiliki kesimpulan tentang mengapa atau bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena seperti yang saya katakan, kisah-kisah di media sungguh sulit dipercaya, tidak dapat dianggap kredibel sekali. Glenn. Let me make a couple points. Permisi Glenn, izinkan saya menyampaikan beberapa poin. Pertama-tama, dalam buku yang saya tulis tentang kebohongan, satu hal yang saya temukan adalah bahwa tidak banyak kebohongan yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain. Salah satu alasannya adalah jika Anda berbohong terus-menerus, kebohongan menjadi alat yang tidak efektif. Dengan kata lain, berbohong hanya berhasil ketika pihak lain menduga bahwa Anda sedang mengatakan yang sebenarnya. Jadi, jika Anda adalah pembohong kebiasaan, berbohong hanya membuang-buang waktu. Saya sebenarnya terkejut ketika menulis buku itu, karena banyak audiens saya menolak untuk percaya pada argumen bahwa negara tidak terlalu sering berbohong satu sama lain. Dan argumen yang saya sampaikan adalah bahwa Anda akan melihat lebih banyak kebohongan yang dilakukan oleh para pemimpin negara kepada publik mereka sendiri daripada kepada para pemimpin negara lain. Dan istilah tersurpri right strategy. And this is counterintuitive, and I found it hard to swallow at first, but I just gave you the logic. Awalnya sulit bagi saya untuk menerimanya, tapi saya sudah menjelaskan logikanya. Sekarang, seperti yang Anda tunjukkan, saya juga menemukan bahwa dalam sistem demokrasi, para pemimpin lebih mungkin berbohong dibandingkan dalam sistem otokrasi, karena alasan yang sudah Anda jelaskan. Jadi kita sering melihat banyak contoh presiden yang berbohong kepada publik. Dan tentu saja, buku ini ditulis sebelum masa Presiden Trump. Jadi, bagaimana posisi Presiden Trump dalam konteks buku ini? Pertama-tama, Presiden Trump tidak berbohong dalam banyak kesempatan, karena dia sebenarnya percaya pada apa yang dia katakan, yang justru lebih menakutkan daripada jika dia berbohong, bukan? Saya pikir dia benar-benar meyakini banyak pernyataannya yang sebenarnya sangat jauh dari kenyataan. Saya tidak akan terkejut misalnya, jika dia benar-benar percaya bahwa Iran memiliki rudal Tomahawk. Dia memiliki banyak keyakinan keliru yang tertanam kuat dalam pikirannya. Jadi itu poin pertama. Poin kedua adalah, saya memang berpikir dia sering berbohong. Bisa dibilang dia berbohong hampir sepanjang waktu. Dia terus-menerus mengatakan hal-hal yang tidak benar. Tapi faktanya, kebohongan itu tidak efektif karena semua orang tahu dia berbohong. Dia hanya mengatakan apapun yang dia pikirkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia mungkin benar-benar percaya pada beberapa hal itu. Dan jika dia mempercayainya, maka itu bukan kebohongan. Namun ada juga saat-saat ketika dia mengatakan yang pasti dia tahu tidak benar. Fakta bahwa dia begitu sering berbohong berarti kebohongan bukanlah alat yang efektif baginya. Berbohong, sekali lagi, hanya berhasil ketika orang mengira kamu adalah orang yang jujur atau bahwa kamu tidak akan berbohong. Jika kamu dan aku memiliki perbedaan pribadi selama 2 minggu, dan kita berinteraksi berkali-kali, kamu, Glenn, dan Aken, dan aku selalu jujur padamu, maka akan mudah bagiku untuk berbohong tepatnya kamu menurutku dan waspadaanmu. Tapi jika sudah berusaha selama 25 tahun, kita damin, disgad jupo the spawers, maka aku tidak bisa lagi lolos dengan kebohongan yang berarti, karena kamu memang tidak mempercayaiku. Kamu paham logikanya. Jadi menurutku, terkait Presiden Trump, fakta bahwa dia berbohong tidak terlalu berpengaruh. Itu tidak memberinya keuntungan apapun. Bahkan karena sebagian orang berpikir bahwa kadang-kadang dia benar-benar percaya pada apa yang dia katakan, kamu jadi berpikir bahwa dia tidak sepenuhnya waras. Well, I'm glad you
well, before pivoted a bit towards Russia. Baik, because that saya seems senang to Anda be sedikit beralih ke an Rusia, important component. karena itu tampaknya menjadi komponen penting sekarang. Karena dua alasan. One would be, Saya kira yang pertama adalah bagaimana Anda melihat keterlibatan Rusia di sini. Ada banyak pemberitaan di media bahwa Rusia memberikan intelijen kepada Iran untuk menyerang target-target Amerika. Saya agak berasumsi bahwa hal itu memang terjadi. Saya juga berasumsi bahwa Tiongkok melakukan hal yang sama, karena mereka tentu khawatir Iran bisa dikalahkan. Dan juga karena Amerika Serikat melakukan hal yang persis sama di Ukraina. Jadi menurut Anda, sejauh mana keterlibatan Rusia? Dan bagaimana menurut Anda perang ini memengaruhi perang kita di Ukraina saat ini? Our war in Ukraine at the moment. I think to start with the latter part of your Menurut saya, Turkiye bermain keterperdaratrian onda. Prenez at all of Gabrek Rusia. Pertama-tama Metal America Strait membuat sumber di Britain pertempuran ini yang seharusnya bisa diberikan by Eropa atau memungkinkan United States free embrace to rebel di berkeramaian di Ukraina. Saya rasa tidak diragukan lagi bahwa hal ini merugikan upaya Ukraina di medan perang karena kita menghabiskan sejumlah besar amunisi dalam pertempuran ini. Anda tahu sistem Patriot, taat, hal-hal semacam itu sedang digunakan. Dan omong-omong Anda akan melihat bahwa kita memindahkan taat dan Patriot dari Asia Timur ke Timur Tengah. Ini berarti kita sedang melemahkan kemampuan pencegahan kita terhadap Tiongkok. They sedang melemahkan kebijakan penahan kita terhadap Tiongkok. We're weakening our containment policy vis-a-vis China. But going back to the Russians Tapi kembali ke Rusia. Rusia sepenuhnya memahami bahwa hal ini akan berdampak buruk bagi Ukraina. Selain itu, seperti yang Anda ketahui, Amerika Serikat telah bekerja keras dan negara-negara barat juga bekerja keras untuk menimbulkan tekanan pada ekonomi Rusia. Perang ini justru akan memberikan efek sebaliknya. Jika aliran minyak dan gas dari Teluk Persia sangat berkurang, itu berarti permintaan terhadap minyak dan gas Rusia akan meningkat. Dan sudah melihat bukti, Amerika Serikat bersedia mengizinkan India dan lebih minyak Rusia. Kira telah kesulitan pasokan dari dari Iraq, normalnya per break per Rusia. Dan sekali kenal medan perang, ini gak kabar baik. And again, in terms of the battlefield, it's wonderful news. So I think this is a Jadi saya pikir ini merupakan keuntungan bersih bagi pihak Rusia dari sudut pandang itu. Mengenai apa yang dilakukan Rusia untuk membantu Iran, seperti yang Anda tahu sulit untuk dipastikan. Saya rasa cukup jelas bahwa Rusia memberikan intelijen kepada Iran, dan intelijen itu membantu Iran dalam menjalankan perang. Hal itu juga membatasi apa yang dapat dilakukan oleh Amerika dan Israel untuk mempertahankan diri dari rudal balistik Iran. Jadi saya pikir hal itu hampir pasti terjadi. Saya tidak akan terkejut jika pada suatu saat, ketika Iran membutuhkan minyak, Rusia akan memasok minyak atau gas kepada Iran. Sulit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana, tetapi itu merupakan kemungkinan lain. Dan saya juga tidak akan terkejut jika mereka telah menyediakan beberapa persenjataan sebelum perang dan akan terus menyediakannya selama perang berlangsung. Apa sebenarnya yang akan mereka berikan dalam hal jumlah dan kualitas? Siapa yang tahu? Tapi saya tidak akan terkejut jika Rusia dan juga Tiongkok membantu Iran. Kedua negara itu jelas memiliki kepentingan mendalam untuk melihat Iran mengalahkan Amerika Serikat dan Israel dalam perang ini. Maksud saya, jika kamu atau saya berada di posisi Tiongkok atau Rusia, kita pasti ingin melihat Amerika Serikat menderita kekalahan yang memalukan dalam pertempurannya dengan Iran. Jadi insentif bagi Rusia dan Tiongkok untuk membantu Iran sangat besar. Tepatnya apa yang mereka lakukan sulit dikatakan, tetapi tampaknya mereka memang membantu, terutama dalam hal intelijen. Dan itu memperumit masalah kita. It seems another benefit for the Russians though would be Tampaknya manfaat lain Rusia bagaimanapun, dan saya kira memperbaiki citra mereka di dalam Iran. Karena jika kita mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih luas selama berabad-abad terakhir, Iran dan Rusia telah mengalami cukup banyak peperangan di antara mereka.
Dan ada banyak alasan bagi pihak Iran untuk tidak mempercayai Rusia juga. Ini sih merupakan kesempatan yang baik bagi Rusia untuk dipandang sebagai penyelamat, alih-alih musuh bebuyutan, atau seseorang yang akan menusuk mereka dari belakang pada saat paling genting. Namun, pertanyaan terakhir saya sebenarnya tentang Eropa, karena Eropa juga telah merespons dengan cara yang cukup aneh. It also has responded in some very strange ways. The EU, of course, is Tentu saja, Uni Eropa memberikan dukungan penuh, setidaknya secara retoris. Saya pikir Merz kini memosisikan dirinya sebagai orang nomor satu pendukung Trump, siap mendukung apapun yang ingin dilakukan Trump. Inggris juga tentu saja mendukung, tetapi pada awalnya mereka tidak ingin mengirim senjata. Sekarang mereka memang ingin mengirim senjata, tetapi Trump tidak menginginkannya, karena menurutnya mereka sudah menang. Bagaimana Anda memahami posisi Eropa dalam hal ini? Menurut Anda, apa relevansi partisipasi Prancis? Bagaimana Eropa terdampak oleh perang ini? Karena kita baru saja memutuskan diri kita sendiri, atau seperti yang kita suka katakan, membebaskan diri kita dari energi Rusia, dan sekarang orang Iran sedang membebaskan kita dari energi Timur Tengah. Tampaknya tidak banyak lagi yang akan datang ke arah kita. Coming our way, it seems. I think the economic consequences. Saya pikir konsekuensi ekonomi bagi Eropa, jika perang ini meningkat dan beberapa skenario yang kami gambarkan di awal program benar-benar terjadi, akan menjadi bencana. Dan saya pikir para elit Eropa memahami hal itu. Saya rasa mereka sangat berharap perang ini tidak pernah dimulai. Ini adalah perang yang tidak menguntungkan bagi Eropa. Namun, seperti yang hampir selalu terjadi, orang Eropa pada dasarnya melakukan apa yang diinginkan oleh Amerika. Nyurstemert lepaut diri kerukungka in damer ukung upaya perang Amerika, in kematsen dan kawan restrays terus perang at Greek sayang tam numikinli. Karena tarik melupui memimpin ini nasing. Orang Eropa situ na mencam hal ini, kecuali Spanyol. Europeans are not condemning this, safe for the Spanish. It's really what you would expect. Dan ini benar-benar seperti yang bisa Anda harapkan dari orang Eropa. Yang mendorong hal ini, seperti yang sudah sering kita bicarakan sebelumnya, Glenn, adalah ketakutan Eropa bahwa Amerika Serikat akan meninggalkan Eropa, atau setidaknya secara signifikan mengurangi kehadiran militernya. Orang Eropa tidak menginginkan itu. Mereka ingin menjaga NATO tetap utuh, agar Amerika tetap sepenuhnya berkomitmen pada Eropa. Dan para elit Eropa percaya satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan menjilat sepatu Amerika. Dan dalam hal ini, berarti menjilat sepatu Presiden Trump. Jadi, seperti yang bisa diduga, orang Eropa mengikuti sang peniup seruling. Pertanyaannya adalah, apakah orang Eropa berperan penting dalam memenangkan perang ini? Dan jawabannya tidak. Maksud saya, siapa peduli apakah orang Eropa terlibat atau tidak? Who cares whether the Europeans get involved or not? Maybe they'll help. Mungkin mereka akan membantu sedikit di pinggiran, tapi itu tidak terlalu penting pada titik ini. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Eropa untuk secara fundamental memengaruhi keseimbangan kekuatan antara Iran di satu sisi dan Amerika Serikat serta Israel di sisi lain. Maksud saya, Presiden Macron berbicara seolah-olah ini tahun 1989 atau 1885. Ketika Prancis berada di bawah Napoleon dan merupakan negara paling kuat di Eropa. Seolah-olah Eropa adalah Godzilla, dan Prancis bisa melakukan X, Y, dan Z. Hari-hari itu sudah lama berlalu. Prancis memiliki kemampuan militer yang sangat terbatas, dan tentu saja memiliki sedikit kemampuan untuk memengaruhi peristiwa di Timur Tengah. Jadi hal itu tidak terlalu penting. Perang ini akan diselesaikan antara pihak Iran di satu sisi dan pihak Amerika serta Israel di sisi lain. And the Americans and the Israelis on the other side. And what's in the interests of those three? Dan yang benar-benar penting di sini adalah kepentingan dari ketiga aktor tersebut. Dari sudut pandang Eropa, kenyataan pahitnya adalah bahwa kepentingan mereka akan sebagian besar diabaikan karena orang Amerika tidak akan terlalu memperhatikan kepentingan Eropa. Kita tidak terlalu peduli dengan Eropa. Presiden Trump memandang orang Eropa dengan rasa hina. Gagasan bahwa dia akan berusaha keras untuk membantu Eropa bukanlah argumen yang serius. Faktanya, jika orang Eropa dirugikan dalam prosesnya, saya membayangkan Presiden Trump akan menganggap itu hal yang baik. Dia memandang rendah para elit Eropa. Jadi Eropa benar-benar berada dalam masalah besar.
Semuanya dimulai dengan perang di Ukraina, dan perang ini hanya memperburuk situasi yang sudah buruk. And this war just makes a bad situation much worse. That seems like, again, I always agreed with that. Sepertinya sekali lagi, saya selalu setuju dengan gagasan bahwa Amerika Serikat adalah penenang dan Eropa akan menghadapi banyak masalah dalam hal fragmentasi, bukan soal apakah itu akan terjadi tetapi kapan, ketika Amerika Serikat pergi. Namun tampaknya, upaya saat ini untuk mempertahankan kehadiran AS di sana justru akan mempercepat fragmentasi Eropa, karena mereka ingin mempertahankan AS dengan memperpanjang perang di Ukraina, yang berarti kita berbalik melawan Slovakia, Hungaria, dan mengabaikan mereka begitu saja. Atau sekarang ketika Meloni duduk di sebelah Trump, dan Trump bisa terus menekan, mengancam Spanyol, dan seperti yang kita tahu, Meloni harus duduk di sana dengan patuh, tidak mengatakan apapun yang kritis, karena dia harus menunjukkan kesetiaan kepada Trump. Dan sekarang tentu saja, mereka membuat Spanyol merasa terasing. Matni, Paismali bikin syukur ada bro si kwak wasisi. Oleh kamar basing sa isreksikan. Hak dito met surpute aptizingt. Doesn't give one a lot of optimism. Yes. Let me make a radical statement. Izinkan saya membuat pernyataan yang radikal, Glenn. Saya pikir bisa dikatakan bahwa demi kepentingan Eropa, mereka sebaiknya, pada dasarnya, mengikuti model Spanyol dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, bermain keras dengan AS, memberitahu Washington bahwa mereka akan sangat meningkatkan hubungan mereka dengan Tiongkok, bahwa mereka akan berdagang dengan Tiongkok, termasuk dalam teknologi canggih. Dan jika orang Amerika tidak menyukainya, maka kita akan membuat kesepakatan. Namun sementara itu, kita akan secara mendasar mengubah hubungan kita dengan Tiongkok. Selain itu, dalam hal Timur Tengah, kita akan mengecam kita depan apa yang lakukan dengan sekeras-kerasnya. Dan kami bahkan akan mencari cara untuk menghukummu. Kami akan mengecam kamu karena memulai perang agresi. Kami akan mengecam kamu karena berkolaborasi dengan Israel dan melakukan genosida. Kami akan mengecam kamu karena membunuh Ayatollah Khomeini, menjalankan strategi yang sangat keras terhadap Amerika Serikat. Dan mengingat bahwa Amerika Serikat membutuhkan Eropa dalam berbagai hal itu akan memberi Eropa sedikit pengaruh agar mereka dapat melindungi kepentingan mereka sendiri. Yang kami katakan di sini adalah bahwa dengan terus-menerus tunduk kepada Amerika, dengan menjilat sepatu Presiden Trump, kamu menempatkan dirimu dalam situasi di mana kepentinganmu tidak terlindungi. Bahkan, kepentinganmu justru dirugikan. Dan kamu semakin terjerumus ke dalam masalah seiring berjalannya tahun. Begitulah cara saya akan memandangnya jika saya orang Eropa. Tapi sekali lagi, ini adalah argumen yang radikal. Dan otak orang Eropa sudah terbentuk untuk berpikir bahwa ini adalah ajaran sesat, bahwa argumen yang saya kemukakan itu salah. Mereka benar-benar salah, begitu saja. Kita tidak perlu menganalisisnya, kita langsung menolaknya begitu saja. Selama ini kita diajarkan bahwa satu-satunya cara untuk berurusan dengan Amerika Serikat adalah dengan bersikap baik dan tunduk. Mungkin itu benar pada satu waktu, tapi saya tidak berpikir itu berlaku untuk Presiden Trump. Dan saya heran mereka belum menyadarinya. Saya pikir pemimpin Spanyol sudah menyadarinya. Presiden Trump adalah seorang penggertak klasik. President Trump is a classic bully. In many ways, the United States is a country that... Dalam banyak hal, Amerika Serikat adalah negara yang bersikap seperti penggertak dan sudah lama demikian. Namun, Presiden Trump adalah penggertak sejati. Satu-satunya cara menghadapi penggertak adalah dengan berani melawannya. Jika Anda menunjukkan kelemahan, penggertak itu akan menginjak-injak Anda. Dan tentu saja, inilah yang dilakukan Presiden Trump terhadap orang Eropa. Ia menginjak-injak mereka. Ia tidak memperhatikan kepentingan mereka. Ia melakukan hal sesuai dengan kepentingan Amerika. Dan jika itu merugikan orang Eropa, ya nasib buruk bagi mereka. Itulah pendekatannya. At the moment orang Eropa store belajar dari hal ini dan mengubah kebijakan dari kecil before. Disabteri tema ingat abun. But apparently that's not the case. No, I just like I say, I don't think it's radical at all. Tidak, saya hanya ingin mengatakan, saya tidak berpikir itu hal yang radikal sama sekali.
Saya selalu menekankan bahwa mitra terpenting bagi Eropa seharusnya adalah Amerika Serikat. Tetapi jika Anda ingin mempertahankan hubungan ini, maka Anda tahu Eropa seharusnya melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan nalurinya, yaitu tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Yang perlu dilakukan adalah melakukan diversifikasi, bekerja sama dengan Rusia, Tiongkok, India, dan pihak lainnya. Karena jika ada ketergantungan asimetris di mana seluruh hubungan Eropa bergantung pada AS, tetapi Eropa sendiri tidak terlalu penting bagi AS, maka dengan asimetri ini, AS bisa bertindak semaunya terhadap Eropa, dan hubungan itu tidak lagi berkelanjutan. Jadi jika Anda ingin menyelamatkan hubungan tersebut, Anda memerlukan keseimbangan ketergantungan diversifikasi juga. Maksud saya, inilah logika yang oleh Rusia. Bagi mereka, hubungan dengan Tiongkok adalah yang paling penting yang mereka miliki. Tetapi mereka juga menyadari adanya ketimpangan di sana, bahwa mereka akan menjadi terlalu bergantung pada Tiongkok dibandingkan dengan ketergantungan Tiongkok pada Rusia. Jadi mereka menyadari bahwa jika mereka ingin hubungan dengan Tiongkok berjalan baik, mereka juga perlu melakukan diversifikasi. Mereka juga berurusan dengan India dan pihak lainnya. Namun saya pikir pola pikir di Eropa adalah, Amerika adalah mitra demokrasi liberal. Jadi mari tunjukkan kesetiaan kita, putus hubungan dengan Rusia, putus hubungan dengan Tiongkok, mungkin sedikit mengancam India, dan kemudian Amerika akan memberi kita imbalan atas kesetiaan itu. Dan tahu kan, duduk di depan mejanya, memanggilnya ayah, dan entah bagaimana semuanya akan baik-baik saja. Ini sangat aneh. Saya tidak mengerti dari mana cara berpikir seperti itu berasal. With regard to India, Terkait dengan India, saya telah memberikan sejumlah ceramah di sana baru-baru ini, dan saya baru saja berada di Mumbai. Saran saya kepada orang India, dan saya agak enggan mengatakannya sebagai orang Amerika, adalah jika saya orang India, saya tidak akan terlalu dekat dengan Amerika Serikat. Seperti yang sering saya katakan, Amerika Serikat adalah gajah liar, dan jika India terlalu dekat, ia akan menanggung akibatnya. India sudah merasakannya tahun lalu ketika Presiden Trump memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap India. Dan saya pikir logika dasar itu yang berlaku untuk India juga berlaku bagi orang Eropa. Anda sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Amerika Serikat, karena ketika Anda melakukannya, Anda memberikan seluruh pengaruh kepadanya, dan Amerika Serikat akan menggunakan pengaruh itu. and the United States will use that leverage. That's certainly true of President Trump. Itu tentu saja benar untuk Presiden Trump. Jadi Anda ingin memberikan sesedikit mungkin pengaruh kepada Amerika Serikat atas diri Anda. Dan Anda ingin memaksimalkan jumlah pengaruh yang Anda miliki terhadap Amerika Serikat. Inilah poin saya tentang berdagang dengan Tiongkok. Amerika Serikat memiliki kepentingan besar untuk memastikan negara-negara Eropa tidak memperdagangkan teknologi canggih dengan Tiongkok. Baik, tetapi itu memberitahu saya bahwa orang Eropa itu ilik ailis melipat ma'ambare tomatlek ftislog canggih dengan Tiongkok. Arkan menginginkan hatit. Den oras para menunut imbalas de berkalken bertka. Den race limes technology ke Tiongkok. Cutting edge technologies to China. Well, thank you very much. Kak, megtigaktak John stemsinin to 3. Letsten, en be the twarf the beningasga. Idin warsuud, wank is krugambali lagi. You come back on soon. Thank you for having Terima kasih sudah pengusasa Glenn. Suri is a great mapping Simon. Singader pidopik yep is it's within a tough depresi. wasn't so depressing.